isi di hatiku, tiada yang dapat ku perbuat di luarmu. Kaulah sumber kuasa di hidupku, ku dapat hadapi semua bersamamu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu, saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu. Sejahtera Bapak Ibu sekalian. Hari ini firman Tuhan akan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca renungan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberi kekuatan bagi kami untuk mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini bacaan kita dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai yang kelima. Ayat pertama adalah, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini makna dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Ini sangat bagus sekali. Ayat yang pertama sampai yang ketiga, seperti yang sudah kita baca, menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Poin pertama, Bapa digambarkan sebagai pemilik kebun dan pengusahanya. Poin kedua, ranting-ranting pada pokok anggur diperhatikan oleh Bapa. Ada yang dipotong dan ada yang dibersihkan, dan itu semua adalah satu kesatuan dengan Tuhan Yesus. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tuhan Yesus juga diatur oleh Bapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, pokok anggur adalah Tuhan Yesus, pengusahanya adalah Bapa. Nah, kita di mana? Kita adalah ranting-rantingnya, ranting-ranting yang diproses, dipotong, dan dirapikan. Supaya apa? Supaya kita dapat berbuah banyak. Nah, proses pemotongan ranting yang tidak berbuah dan pembersihan ranting yang berbuah bertujuan agar apa? Ranting-ranting yang berbuah semakin berbuah lebat, bertumbuh dan berbuah. Ranting yang tidak berbuah bisa disebabkan oleh
aliran asupan nutrisi dari pokok anggur tersebut bermasalah sehingga tidak menempel sempurna pada pokok anggur. Ini pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, bercabang-cabang dan ada buah. Nah, oleh pengusaha kita dipotong-potong, dibersihkan rantingnya supaya kita apa? Tumbuh dan berbuah, bukan tumbuh dan tidak berbuah. Itu juga tidak baik, Bapak Ibu. Seperti tanaman, Bapak Ibu kalau nanam tanaman, tahu-tahu tanaman itu tidak berbuah, bagaimana Bapak Ibu rasanya? Kan nggak suka. Bapak pun begitu. Jika kita tidak menempel erat pada pokok anggur, pada Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak dapat nutrisinya. Nah, bagaimana kita bisa berbuah kalau kita tidak menempel erat kepada pokok anggur? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ranting yang tidak berbuah itu contohnya orang Kristen yang hidupnya tidak menempel erat pada Tuhan. Malas ke gereja, tidak pernah membaca Alkitab, dan tidak memiliki kebiasaan berdoa atau mengkhususkan waktu untuk berdoa, untuk berinteraksi dengan Tuhan, sehingga tingkah lakunya menjadi tidak sesuai dengan firman. Lah, baca aja tidak. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai pokok anggur kita? Bagaimana Tuhan Yesus bisa mengalirkan nutrisinya kepada kita, ranting-rantingnya? Nah, kalau kita nggak baca Alkitab, kita nggak berdoa, otomatis bagaimana Bapak Ibu? Contoh, ini pokok anggur, ini batang pohon, ranting. Kalau tidak, nutrisi tidak sampai ke ranting, atau terpotong misalnya, atau ada hama misalnya di tengah-tengahnya. Jadi bagaimana aliran-aliran nutrisi itu bisa masuk ke dalam ranting dan ranting itu bisa membentuk buah? Kan tidak mungkin. Nah, makanya jalan satu-satunya adalah kita harus menempel pada pokok anggur. Nah, dan kita menempel aja tidak cukup. Selain menempel, kita harus siap untuk dipangkas, untuk dibersihkan. Oleh siapa? Oleh pengusaha, oleh Bapa, supaya kita dapat berbuah. Nah, jadi sepertinya adalah ranting dari pokok anggur yang benar, tetapi merupakan ranting yang tidak produktif. Orang melihat kita, Kristen, KTP, kita tidak, contohnya ya kalimatnya Kristen KTP, kita tidak berdoa, tidak membaca firman, jadi kelihatannya Kristen, tapi kita tidak berbuah, kita tidak hidup seturut dengan firman Tuhan. Nah, ini pengusaha juga pasti tidak suka. Bapak kita tidak suka melihat anak-anaknya seperti itu. Contoh dari ranting yang berbuah, contohnya tadi kan kita bicara ranting yang tidak berbuah karena tidak menempel pada pokok anggur. Nah, contoh dari ranting yang berbuah tapi tetap perlu dibersihkan, yaitu kita semua yang tahu dan paham betul kebenaran firman Tuhan, baca setiap hari, kita renungkan, kita lakukan, tetapi masih aja banyak cobaan-cobaan. Tidak bisa lewat dari dosa. Kita tidak bisa jalan mulus kayak tol gitu, nggak bisa. Karena selalu ada aja dosa yang akan masuk. Nah, kalau kita berpegang teguh terus kepada firman Tuhan, baca firman Tuhan dan berdoa, kita selalu diingatkan, di-refresh, supaya kita ingat, oh kalau aku berbuat dosa, Tuhan tidak suka. Nah, itu proses kita dipangkas, proses kita dibersihkan, supaya kita tidak menyakiti hati Tuhan. Nah, kalau kita bisa menempel dan kita merasa nyaman waktu menempel dengan pokok anggur, kita nggak usah bingung, nutrisi itu mengalir dengan sendirinya, dan pasti kita berbuah. Dan Bapak pengusaha pasti suka anak kita berbuah banyak, berbuah lebat. Tapi kuncinya apa? Kita harus menempel pada pokok anggur, Tuhan Yesus Kristus.
Dari mana kita bisa menempel? Baca firman, berdoa, dan lakukan firman Tuhan. Nah, jadi renungan hari ini saya akan tutup dengan satu kesimpulan. Ambil waktu khusus. Apapun keadaan saudara, masalah saudara, ambil waktu khusus, berdoa, baca firman, dan renungkan firman itu, dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau bisa, lakukanlah ini setiap hari. Ya, di waktu Bapak Ibu mau sempat kapan, pagi sebelum berangkat kerja, ataupun yang sekolah, setelah pulang sekolah mau tidur, terserah. Tapi usahakan setiap hari kita lakukan. Berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saya yakin Tuhan pasti selalu menguatkan kita dalam segala hal, dalam segala masalah apapun. Pasti Tuhan menolong. Di saat teman-teman atau saudara tidak bisa menolong, tapi Tuhan melihat. Nah, itu proses. Ingat, proses pembersihan, pemotongan ranting-ranting itu proses. Nggak bisa pohon itu tumbuh dengan sendirinya, lebat dan berbuah tanpa ada proses. Nggak bisa. Pasti harus dipotong, dipangkas, dibersihkan. Buahnya akan semakin banyak. Karena Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Maka melekatlah selalu pada Tuhan Yesus. Ya, firman pada hari ini kita sudahi. Dan kiranya kita dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Untuk menuntun kami selalu melekat pada pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami harus kuat dalam pembersihan ranting-ranting, dalam pemotongan ranting-ranting, dalam kehidupan kita, dalam segala permasalahan hidup ini. Kami percaya, kami boleh melakukan, kami boleh menjalani cobaan-cobaan ataupun problema kehidupan ini. Karena apa? Karena kami akan berbuah lebih lebat lagi jika kami selalu berpegang teguh pada pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku mau melekat padamu, saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu.